nggak lucu sama sekali. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri tidak tertawa dengan lelucon saya. Mungkin kalian menyangka menjadi badut adalah pekerjaan yang paling mudah, tinggal bertingkah kocak dan semua orang akan tertawa. Bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti, tak gampang membuat orang tertawa, apalagi ketika kalian sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman ketika orang-orang mudah tersinggung dan marah, membuat lelucon tidaklah semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa karena lelucon, kamu bisa dipidanakan, dianggap menghina, dan mencemarkan nama baik. Kawan baik saya, seorang pelawak, dipenjarakan hanya karena membuat lelucon yang kemudian dianggap menghina. Dia bercerita tentang seseorang memanjat pohon kelapa jam 10 pagi, dan di atas pohon orang itu mengumandangkan azan subuh. Tentu saja itu membuat gempar seluruh kampung. Orang-orang langsung berbondong-bondong menghampiri orang itu, berteriak-teriak menghujatnya, bahkan sampai ada yang ingin membunuhnya. "Dasar kafir, turun kamu!" Begitu orang-orang teriak marah. "Berani-beraninya kamu melakukan penghinaan azan subuh jam 10 pagi. Dasar aneh, kafir." Tapi dengan tenang orang itu menjawab, "Loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba kalian pikir. Saya azan subuh jam 4 pagi, tidak ada satupun orang yang datang ke masjid. Sedangkan saya azan subuh jam 10 pagi, kenapa kalian pada berdatangan? Coba kalian pikir, siapa yang aneh? Siapa yang tidak taat? Siapa yang kafir?" Orang kok gampang mengkafir-kafirkan orang, hanya karena berbeda menjadi bermusuhan. Sekarang ini orang senang bertengkar. Kalau Descartes bilang, "Aku berpikir, maka aku ada." Sekarang sepertinya orang bilang, "Aku bertengkar, maka aku ada." Pertengkaran menjadi komoditi, diperjualbelikan. Bahkan seringkali diberi pembenaran atas nama keyakinan, ayat-ayat dipergunakan kepentingan kekuasaan. Makanya sekarang ini susah membuat orang tertawa. Saya menjadi badut meneruskan ayah saya. Dulu ayah saya juga seorang badut. Karena bapak saya badut, saya pun jadi badut. Sekarang kan sedang ngetren anak meneruskan orang tuanya. Kalau bapaknya presiden, ya anaknya juga ingin jadi presiden. Enggak deng, anaknya nyalon jadi gubernur, bahkan ada yang nyalon jadi wali kota. Sudahlah, jangan pelantur, nanti saya malah ditangkap. Dulu, kata bapak saya, menjadi badut lumayan enak, penghasilannya lumayan. Bapak saya dulu sering diundang karena orang-orang butuh hiburan. Badut dan pelawak dianggap masih lucu. Ya sekarang, pelawak aja kalah lucu sama politikus. Aduh, aku nggak nyangka kamu bakal datang. Silakan. Maaf berantakan. Mau minum apa? Atau mau makan? Kamu nggak lapar? Nggak haus? Syukurlah, kebetulan saya tidak punya apa-apa. Tapi bisa pesen GoFood kok. Tapi kamu yang bayar ya. Yang datang pacar saya loh. Loh, jangan senyum mengejek gitu. Badut seperti saya, juga manusia, bisa falling in love dan punya pacar. Ganteng nggak pacar saya? Namanya Yoga Ero. Terima kasih kamu sudah mau menemui saya. Aku kira kamu sudah lupa dengan saya. Terima kasih kamu terus ingat saya. Kamu pasti kangen ya? Aku juga. Rindu itu berat, kamu gak akan kuat, biar aku saja. Aku kira kamu sudah gak mau sama saya. Katanya kamu punya pacar baru, lebih tampan, lebih kaya. Tapi percayalah, apapun yang terjadi, aku tak cinta kamu. Sumpah I love you, I miss you. Boleh aku peluk kamu? Boleh aku cium kamu? Yoga. Ternyata hanya hayalan saja. Tidak ada pacar. Saya badut jomblo. Coba kalian bayangkan betapa sialnya saya. Sudah jadi badut, jomblo pula. Emang nasib saya benar-benar ambiar. Jadi badut itu berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Kenapa kalian lihat saya seperti itu? Apa ada yang aneh dari saya?
Kan saya sudah katakan, saya ini memang badut sial. Tapi nasib memang aneh. Nasib selalu punya kejutan-kejutan yang tidak pernah saya duga. Kalian lihat penampilan saya, begitu keren dan berlinde. Kini saya berpakaian bagus, tapi tetaplah saya sebenarnya masih seorang badut. Saya tidak pernah memimpikan ini, tapi barangkali ini memang takdir saya. Suatu hari, saya diminta mengisi hiburan di kampanye partai. Menurut saya, penampilan saya biasa-biasa saja dan tidak lucu sama sekali. Tapi entah kenapa, semua orang yang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Saya hanya menjentik-jentikkan jari seperti ini, semua orang tertawa. Saya hanya menggoyangkan bokong saya, semua tertawa. Bahkan, saya berdiam diri, semua orang semakin tertawa terbahak-bahak. Mereka terhibur karena penampilan saya yang begitu bodoh dan tolol. Sungguh, saya tak pernah merasa tolol saat itu. Lalu, pimpinan partai itu mendatangi saya, menjabat saya, dan memuji-muji saya. Katanya, saya adalah seorang yang karismatik. Saya punya bakat yang disukai semua orang. Itulah kekuatan seorang pemimpin. Ia bilang pada saya, katanya, menjadi seorang pemimpin tidak perlu cerdas dan pintas. Yang penting disukai banyak orang. Demokrasi membuat seseorang menjadi pemimpin, bukan kelandasan kecerdasannya, tapi karena kemampuan disukai banyak orang. Semakin banyak orang menyukaimu dan memujamu, kamu akan menjadi seorang pemimpin. Pendukungmu akan memujamu habis-habisan, tidak peduli benar atau salah. Yang penting, kamu tetap disukai banyak orang. Kamu boleh bohong atau ngibul sesukamu. Yang penting, semua orang tetap percaya kamu dan menyukai kamu. Dan kamu punya bakat besar seperti itu. Orang menertawaimu, tapi sesungguhnya mereka menyukaimu. Dan kamulah orang yang dibutuhkan partai. Saya kemudian mereka dandani najis seperti ini, didaftarkan ikut pilkada. Padahal saya tidak tahu apa itu pilkada. Saya tidak tahu bedanya pilkada dan pilkab. Tapi ada yang bilang pilkab itu gak boleh coba-coba buat anak. Kalau pilkada boleh coba-coba buat anak. Makanya banyak anak pejabat dan pemimpin coba-coba ikut pilkada. Saya benar-benar gak tahu mengapa mereka menyuruh saya ikut pilkada. Padahal ijazah pun saya tidak punya. Tapi mereka bilang, tenang saja, ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa dipalsukan. Dan betapa sialnya saya menang pilkada. Barangkali zaman memang sudah gila. Mereka memilih saya karena saya bisa menghibur mereka. Saya dianggap badut paling lucu karena saya dapat membuat hidup mereka bahagia. Ketika saya menjadi badut, saya tidak pernah berhasil membuat orang tertawa. Tapi ketika saya jadi pemimpin, saya berkali-kali membuat orang tertawa. Itulah kenapa saya menyebut betapa sialnya hidup saya. Hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita, panjang umur pemimpin kita, hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita. Betapa sialnya saya, dulu menjadi badut, sekarang menjadi pemimpin pun jadi badut. Badut yang bisa mereka atur, badut yang bisa membuat mereka terhibur. Sungguh, saya memang badut yang sial. Percayalah, jadi badut itu berat, kamu gak akan kuat, biar pemimpin saja. Hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita, panjang umur pemimpin kita, hidup pemimpin kita, hidup pemimpin kita.